Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi ini ucapan khas untuk MLM karena kita masih di pagi hari, masih semangat, masih penuh energik. Itulah makanya kita ucapkan selamat pagi. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita panggil para pembicara kita hari ini. Yang pertama adalah Bapak AKBP Wawan Mulyawan SHMH SIK ya. Silakan Pak. Kemudian yang kedua kita panggil Bapak Dr. Uus Mulya Harja SE SH MH MKN CLA. Dan yang ketiga kita panggil silakan Bapak Royce Tanani sebagai pembina dari APLI. Silakan. Enggak Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua. Alhamdulillah ya kita hari ini kehadiran oleh para pakar-pakar yang sangat potensial, sangat berpengalaman dan sangat ahli dalam bidangnya. Kita sebut sebagai Bapak AKBP Wawan Mulyawan SHMH SIK. Beliau adalah Kanit Subdit IKNB Ditibideksus Bareskrim. Kalau dibilang agak susah namanya ya. Jadi memang kalau di polisi itu macam-macam, ada Ditibideksus, ada Tipiter, ada Pidum, ada Kamnek dan lain sebagainya ya. Nah ini sebenarnya Kanit Subdik IKNB itu apa sih? Adalah IKNB itulah industri keuangan non bank. Jadi beliau ini memang menangani segala permasalahan terkait dengan industri keuangan non bank ya, non bank. Jadi dari masalah MLM, dari masalah investasi bodong dan lain sebagainya, beliau inilah yang selama ini mengurusi dan menangani. Kemudian apa itu Ditipideksus? Ditipideksus itulah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus ya. Artinya beliau ini menangani tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan perbankan serta kejahatan khusus lainnya. Dan beliau ini alhamdulillah adalah orang asli dari Pangandaran, masih satu marga sama Bu Susi ya Pak ya. Dari Pangandaran. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Uus Mulya Harja SH SHMK MKN CLA. Ini banyak banget nih, panjang banget gelarnya. Beliau ini adalah salah seorang pendiri dari Maestro Paten. Beliau juga lawyer, notaris juga Pak ya berarti ya. MKN itu berarti notaris kan, bisa bikin surat-surat berarti ya. Jadi yang mau bikin surat-surat silakan ke MKN ini, Bapak Uus bisa juga. Kemudian juga sebagai CLA, Certificate Legal Auditor ya. Baik, ini beliau lah, kemudian ini beliau asal dari Serang, Jawa Barat. Masih keturunan Ningrat, Bapak Tubagus sebenarnya panjangnya Tubagus Uus Mulya Harja. Kemudian yang tak kalah hebatnya di samping kita adalah Bapak Royce Tanani. Beliau adalah seorang ahli yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang bisnis multi level marketing. Beliau lulusan Kennedy University USA di bidang business administration dan sebagai praksioner neuro linguistic programming ya. Jadi juga trainer untuk neuro linguistic programming ya Pak ya. Untuk bagaimana menstabilkan diri, menguasai diri untuk membahas atau menuju kesuksesan hidup ya. Jadi kalau mau yang ragu-ragu dalam hidupnya, silakan menghubungi Pak Royce. Beliau adalah neuro-linguistic programming. Kemudian juga sebagai timeline terapi praksioner ya, praktisioner. Beliau saat ini menjabat sebagai country director di PT Forher Popular International, asal dari Medan, Sumatera Utara. Baik, kita lanjut Pak ya. Seperti tema kita kali ini adalah APLI di marketplace, MLM, bisnis MLM di marketplace. Kesempatan pertama kami berikan kesempatan untuk Bapak Royce Tanani, silakan menyampaikan hal-hal terkait dengan pendapat beliau, apakah itu MLM di marketplace. Silakan kepada Pak Royce untuk menyampaikan ilmunya kepada kami. Terima kasih Pak Bayu. Jadi memang fenomena yang terjadi sekarang semua produk tuh digital ya. Jadi semua produk lari ke digital, jadi uang juga jadi digital. Ya sekarang semua perubahan luar biasa. Nah yang menjadi kendala kita adalah penjualan langsung ini punya karakter yang unik. Jadi penjualan langsung ini kan dari mulut ke mulut. Dari kalau bahasa dulunya bahasa Inggrisnya belly to belly. Jadi dari pusar ke pusar, jadi harus ketemu. Ya, jadi nah ini terjadi ada pergeseran, dinamikanya berubah di mana sekarang
produk-produk direct selling ini banyak juga lari ke marketplace. Dan ini menjadi tantangan juga buat kita. Secara peraturan itu tidak boleh, secara bisnis modelnya pun tidak sesuai. Tapi ini yang terjadi di satu sisi kalau saya melihat jadi tantangan juga. Kenapa? Karena kalau kita mau mencari produk tertentu yang kita bilang bagus, sangat susah mencarinya. Tapi di marketplace gampang sekali mencarinya. Nah ini saya juga pernah bertemu dengan pelaku-pelaku usaha yang banyak bercerita bagaimana mereka atau konsumer yang kalau dulu belly to belly ya. Nah belly to belly itu kan ada upline-nya, ada membernya, ada distributornya. Nah ini distributornya mungkin dari lost contact, udah nggak ada terhubung. Akhirnya belinya di mana? Di marketplace, lebih gampang daripada mencari di ini. Nah ditambah juga marketplace luar biasa menawarkan berbagai kemudahan, bahkan ada potongan. Kadang-kadang harganya lebih murah daripada Anda beli langsung. Ini yang menjadi tantangan buat pelaku usaha. Juga pelaku usaha ini bukan cuma perusahaannya aja, tapi di dalam ini banyak sekali struktur yang terpengaruh. Di mana ada leader, kita sebut leader ya kalau umumnya, tapi di kita itu adalah mungkin 001, 002 pelaku usahanya sampai ke bawah. Kemudian juga challenge lainnya adalah ya ini persaingan tidak sehat lagi jadinya. Jadi habis dipresentasi, orang presentasi dengan baik, dengan luar biasa, produk-produk yang ada di sini semua dipresentasi, kemudian dia beli di marketplace. Iya, sudah datang malam-malam hujan-hujan, ya dikejar anjing lagi kan, ya kan. Kemudian setelah presentasi orangnya belinya di mana? Marketplace. Jadi ini merupakan tantangan akhirnya pada leader-leader ini pada yang akhirnya kapok menjual direct selling pada semangat bisnis daripada direct selling ini luar biasa bagus ya, bisa membantu mikroekonomi, bisa membantu di bawah UMKM ya. Jadi mikroekonomi benar-benar ekonomi rumah tangga bisa terbantu, tapi kondisi sekarang ya berubah. Jadi ini perubahan shifting ini yang perlu kita perhatiin, dan apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ke depan, apakah fleksibilitasnya, ya kan sekarang dan sekarang unik konsumen juga berubah. Konsumen ini mengejar speed ya. Jadi kalau belanja kalau bisa hari ini dapat gitu. Sedangkan kadang-kadang produk ini kita pesan datang 2-3 hari kemudian, ya ada mesti yang lain-lain, proses validasi dan lain-lain. Nah ini juga jadi tantangan pelaku usaha bagaimana beradaptasi dan berubah dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi saya juga dua sisi tidak menyalahkan baik regulator ataupun konsumen behavior, tapi kita juga bertanya kepada pelaku usaha, apa yang harus kita lakukan sekarang, evolusi apa yang harus kita lakukan. Jadi ini juga masih menjadi sebuah pertanyaan termasuk saya sendiri, bagaimana nih ke depan industri ini. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak Royce. Jadi Pak Royce memandang marketplace ini, MLM di marketplace ini sebenarnya adalah sesuatu yang pertama itu adalah perlu ya. Karena memang masyarakat sekarang ini lebih banyak informasinya itu dari internet ya. Kemudian juga tapi ada peraturan yang melarang. Karena ada ketentuan di Permendak nomor 70 ya Pak ya, 2019. PP nomor 29 ya, itu ada larangan MLM, produk-produk MLM dijual di marketplace. Kemudian juga ini sebenarnya merugikan para leader dan juga perusahaan secara tidak langsung. Karena apa tadi seperti disebutkan, leader sudah bersusah payah menerangkan tentang produk yang dia jual dengan cara yang benar, baik, hujan-hujan, malam-malam dikejar anjing segala macam sampai nggak tidur. Tapi ternyata ketika si konsumen atau calon konsumen ini memahami, kemudian dia mencari produknya di marketplace. Itu sangat merugikan, begitu ya Pak Royce ya. Kemudian juga ini kegiatan MLM ini ya atau kita bilang multi level marketing ini sangat dibutuhkan masyarakat sebenarnya karena banyak menolong ekonomi masyarakat untuk lebih baik lagi. Meskipun mereka sudah punya pekerjaan tapi juga banyak yang kemudian berbisnis di MLM dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi. Selanjutnya juga ini
diperlukan effort atau usaha dari perusahaan untuk menyesuaikan kondisi dan situasi zaman sekarang. Karena internet ini atau pemasaran melalui marketplace, melalui e-commerce segala macam ini merupakan sesuatu yang memang sudah tidak bisa kita nafikan. Harus kita jalani. Jadi tergantung bagaimana perusahaan untuk bisa menyesuaikan, bisa kemudian mengendalikan potensi penjualannya untuk kebaikan bagi perusahaan itu sendiri. Oke, yang selanjutnya kita sampaikan juga kesempatan kepada Bapak Wawan untuk menyampaikan pandangan beliau tentang hal-hal terkait MLM di marketplace ini. Monggo silakan Pak Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Bayu selaku moderator, yang kami hormati teman-teman narasumber serta Bapak sekalian. Baik, tadi nama saya Wawan, saya adalah penyidik ya Bapak sekalian. Penyidik yang berdinas di Direktorat TPDXUS Barreskrim Polri gitu. Jadi kami sudah seringkali bekerja sama dengan APLI ya. Baik dalam kegiatan sosialisasi seperti ini maupun dalam proses baik penyelidikan maupun penyidikan. Jadi kami kadang-kadang ada bertukar narasumber ya, dari API juga kadang-kadang memberikan pembekalan kepada kami polisi gitu, atau sebaliknya. Jadi pada momentum ini adalah sangat tepat sekali kalau dari API juga mengundang kami dari Barreskrim dan yang kebetulan ditunjuk adalah saya di sini. Kalau dilihat dari judulnya yaitu tentang fenomena larangan perusahaan penjualan langsung menjual barang di online marketplace, tapi dilihat dari aspek pidana. Jadi begitu ya Bapak sekalian, Bapak sekalian, bahwa era digital saat ini ya tentunya sangat baik menunjang untuk peningkatan produktivitas maupun kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang perdagangan. Zaman sekarang mana sih yang tidak ada internet gitu ya. Anak-anak kita termasuk kita juga kalau tidak ada internet serasa kayaknya dunia ini gelap kan begitu ya. Dengan sistem digital, dengan fasilitas yang ada ini semua menjadi mudah, serba cepat dan instan. Kita sekarang ada pandemik, bagaimana belajar? Belajar cukup dengan cara online. Kalau dulu kita tidak terpikir ya. Sekarang kita mau belanja barang, bingung kita kan. Ternyata sekarang kita belanja dengan mudah dengan cara di GoFood dan sebagainya dengan cara online. Termasuk barang-barang, beli tiket, pesan hotel dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya bahwa ini adalah bagus ya, ini kondisi adalah bagus untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dikaitkan dengan penjualan langsung yaitu terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di APLI ini ya kan. Bahwa ini sebenarnya ada peluang nih buat anggota APLI di sini. Bahwa di sini ada kesempatan sebenarnya karena APLI kan memang perusahaan yang tergabung dalam APLI atau perusahaan penjualan ini kan sebenarnya mendistribusikan, menjual ya kan. Nah, pasti bagaimana dia cara menjual produknya secara cepat. Dan di sisi lain bahwa ini ada kondisi atau era digital atau globalisasi yang terjadi saat ini yang memberikan kemudahan gitu. Nah ini tentunya memberikan peluang kepada perusahaan penjualan langsung yang tentunya tertarik dong ingin menjual di platform-platform yang memang ada saat ini di marketplace itu. Nah, kalau bisa menjual di situ, tentunya kan akan mendapatkan konsumen yang banyak nih. Akan mendapat keuntungan yang banyak. Tapi jangan salah bahwa bagi perusahaan penjualan langsung yang memiliki SIUP, barang-barang yang secara eksklusif, ada izin SIUP-nya, itu sebenarnya dilarang dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 pasal 48 dan pasal 51 di situ dijelaskan. Jadi bahwa perusahaan penjualan langsung dilarang mendistribusikan barang atau menjual yaitu melalui marketplace. Nah, tentunya bahwa kondisi ini ya, kondisi adalah aturan, regulasi yang ada saat ini itu. Kalau memang ditaati oleh anggota,
dan semua oleh masyarakat yang ada di sini tentunya akan berjalan baik gitu. Namun dalam prakteknya yang ada saat ini ya ada beberapa bahkan banyak jadi sebenarnya produk-produk yang merupakan hasil dari perusahaan penjualan langsung dia diperjualbelikan di place market. Jadi kami selaku anggota Polri yang memiliki fungsi penegakan hukum, memelihara Kamtibmas, itu melihat bahwa kondisi ini tentu bisa menimbulkan permasalahan. Adanya ketidakstabilan di masyarakat, adanya gangguan Kamtibmas dan potensi adanya pelanggaran hukum. Bapak-bapak sekalian ya. Bahwa kalau dilihat dari peraturan-peraturan pemerintah itu kita jelas bahwa aturannya di pasal 166 ya Pak Uus, itu adalah sanksinya administratif. Sanksi administratif adalah merupakan kewenangan dari lembaga atau kementerian terkait. Tapi kalau bagi kami selaku penyidik, itu adalah bagaimana kami selaku penyidik itu melakukan penegakan hukum. Kalau ada masyarakat atau siapapun yang melanggar ya dan itu adalah dasar hukumnya dan diatur bahwa itu adalah merupakan tindak pidana atau kriminal gitu. Nah, Bapak-bapak sekalian, bahwa Polri melihat ya bahwa kondisi ini adalah kalau adanya perusahaan penjualan yang ternyata melanggar ketentuan PP dan menjual di marketplace, makanya itu akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan karena di situ adanya ketidakstabilan harga, ya kan? Adanya persaingan yang tidak sehat di situ, itu. Kemudian potensi-potensi pelanggaran lainnya yang akhirnya memicu mungkin ada produk-produk lain yang akan dipalsukan di situ. Nah, kemudian bahwa kami di sini ya mohon izin. Ya, next. Ya, next. Itu dilewat saja, next. Tadi udah. Nah, tadi Bapak-bapak sekalian bahwa dampak ya, tadi bila ada perusahaan penjualan langsung atau pihak terkait ya, pihak terkait yang menjual produknya melalui marketplace itu akan menimbulkan adanya persaingan tidak sehat di antara para mitra-mitra usahanya, kemudian adanya ketidakstabilan harga. Ya, karena di sini padahal kan ada ketentuan itu ada dua harga ya kalau perusahaan penjualan langsung itu, harga distributor sama harga agen. Konsumen ya, itu ada dua aja. Nah ternyata kalau dilihat di marketplace itu ternyata harganya macam-macam dan selisihnya jauh lagi. Nah kita pun konsumen kan berpikir ini barangnya asli apa enggak sih gitu kan. Barangnya asli apa enggak, kok ternyata murah. Justru saya kalau beli barang-barang di online yang terlalu murah malah saya ragu sebenarnya saya gitu. Tapi bisa saja barang itu asli sebenarnya ya. Barang itu asli tapi memang dia banting harga karena memang produknya sudah melimpah sehingga yang penting dia jadi uang gitu. Jadi kalau rugi istilahnya ruginya tidak terlalu banyak gitu. Nah kondisi inilah yang akibatnya menimbulkan adanya gangguan Kamtibmas gitu. Next. Nah ini tadi peran Polri kalau ada gangguan Kamtibmas berarti kami akan turun. Apapun itu ya kan termasuk jika ternyata ada gejolak-gejolak ya di antara perusahaan penjualan langsung itu adanya pelanggaran pidana maka nanti kami dari penyidik ini yang akan turun baik secara preventif maupun secara represif. Next. Ini pengertian, lanjut aja next. Next. Nah ini Bapak-bapak, tadi yang saya sampaikan ya kan bahwa larangan perusahaan penjualan langsung ini secara online marketplace itu adalah diatur dalam pasal 48 PP nomor 29 tahun 2021 yang dijelaskan bahwa perusahaan yang telah melakukan perekrutan penjual langsung sebagaimana dimaksud pasal 47 dalam melakukan kegiatan usaha penjualan langsung wajib memastikan penjualan langsung tidak menjual
barang melalui saluran distribusi tidak langsung dan atau online marketplace. Nah itu. Jadi intinya bahwa memastikan itu tidak boleh dijual di situ. Kemudian di pasal 51-nya, itu dilarang melakukan kegiatan menjual atau memasarkan barang yang tercantum dalam perizinan berusaha melalui saluran distribusi tidak langsung dan atau online marketplace. Nah itu jadi itu aturannya jelas agar bapak-bapak tahu, mungkin belum baca peraturan ini. Nah inilah yang mendasarinya bahwa itu memang dilarang untuk menjual melalui marketplace. Next, ininya dulu apa sanksi pidananya? Sebelumnya yang tadi. Jadi bahwa sanksi pidananya itu diatur dalam pasal 166 yang tadi saya sampaikan, yaitu ini pasti paling ditakuti nih bagi pelaku usaha, saya yakin ini paling ditakuti. Kalau teguran tertulis masih ringan ini. Kemudian penarikan barang dari distribusi, masih oke. Penghentian sementara kegiatan usaha, nah ini udah mulai agak berat ini. Karena penghentian sementara berarti dalam jangka waktu tertentu itu. Kemudian ada penutupan gudang, ada denda, dan yang terakhir adalah pencabutan perizinan berusaha. Nah ini kalau udah pencabutan perizinan berusaha, wah udah wassalamualaikum aja itu berarti istirahat gitu kan. Nanti harus mengurus izin-izin baru lagi nanti. Nah itu secara administratif, sanksi administratif itu bukan menjadi kewenangan kami selaku penyidik. Tapi ini adalah ada di kelembagaan atau kementerian yang melaksanakan ini. Next, bagi kami selaku penyidik, kami adalah memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum, yaitu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kalau ada potensi tindak pidana, ya kan, tindak pidana yang didasari oleh aturan hukum yang ada, maka itu nanti kami selaku penyidik yang akan turun datang ke lapangan. Nah, potensi pidana ya berdasarkan analisa yang kami lihat, paling tidak itu ada pasal 115 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Yang dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65. Nah pasal 65 itu adalah mengenai sanksi pidananya. Nah jadi tadi secara elektronik itu berarti marketplace, kalau datanya tidak benar makanya nanti kena pasal ini gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah tentang pasal 106-nya, yaitu tentang tidak memiliki izin ya kan. Nah ini adalah secara modus dilakukan sebagai berikut. Jadi perusahaan penjualan langsung ya kan dijual melalui agen. Agen itu kan dalam praktek sehari-hari kan biasanya dia ingin mengejar target-target pembelian produk barang ya kan. Untuk memperoleh komisi-komisi. Makanya dia biasanya langsung beli produk banyak dia. Beli produk banyak. Nah begitu produk banyak dia tidak bisa menghabiskan atau mengkonsumsi barang itu sendiri kan. Waduh ini barang saya buat apa nih gitu kan. Akhirnya dia kalau dia menjual melalui marketplace dia mungkin takut. Nah itu terpantau. Nanti dia akan menjual melalui pihak ketiga yang sebenarnya mungkin bukan merupakan bagian dari mitra usaha kita ini. Bukan jaringan. Tolong nih jualin. Terserah deh. Ada yang melalui temennya. Atau yang bahaya adalah melalui marketplace itu, karena ada aturannya di situ. Nah ketika dia menjual melalui marketplace itu, maka itu ada ancaman pasal 106. Karena dianggap menjual produk yang sebenarnya produk yang memiliki hak eksklusif, ya tapi dijual oleh orang-orang yang memang dia tidak memiliki izin, tidak berwenang, tidak punya hak dia menjual. Makanya dia kena pasal 106. Nah ini juga sudah kami diskusikan Pak Bayu dengan teman-teman dari ahli dari Perindak. Jadi potensi yang paling besar itu sebenarnya itu. Tapi ini dilakukan adalah oleh pihak ketiga sebenarnya oleh pihak ketiga. Karena kalau untuk perusahaan penjualan langsung itu ya tadi sanksinya ada cuma administratif saja sebenarnya ya gitu. Tapi kalau memang dia ada niat jahatnya, memang sengaja untuk menjual dan menyuruh orang lain dan bisa berulang-ulang, nanti dia juga bisa dikenakan juga nanti jungto pasal 55 atau 56-nya nanti bisa juga gitu. Makanya hati-hati ya Bapak ya kalau
ternyata menimbulkan kerugian banyak terhadap mitra-mitra yang lain, ya kan. Nanti kalau ada pelaporan, nanti bisa saja nanti proses penyidikannya mengarah kepada pasal tersebut. Ancaman hukumannya 4 tahun gitu. Nah kemudian ada lagi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah sebenarnya merupakan larangan-larangan bagi pelaku usaha sebenarnya ya. Banyak sekali di situ. Tapi saya yakin kalau perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam APLI ini ya, saya yakin itu sudah memenuhi standar-standar penjualan yang sesuai ketentuan perundangan yang ada gitu. Next. Nah ini Bapak-Bapak sekalian, ini skema yang saya buat tadi, yaitu ini ada perusahaan penjualan langsung, ya kan, dia mendistribusikan produk, ya kan, melalui mitra atau jaringan. Nah mitra atau jaringan ini kan sebenarnya yang benar kan gitu. Namun penyebabnya karena dia kelebihan produk akibat mengejar komisi atau bonus, tidak mampu, tidak habis dikonsumsi sendiri, akhirnya dia dijual kepada pihak ketiga melalui marketplace ini. Akhirnya tadi ada potensi-potensi pidana yang tadi saya jelaskan. Next. Nah, seandainya terjadi seperti itu, nanti kami dari Polri ini melakukan langkah-langkah, baik secara preventif maupun represif. Kalau preventif tadi bisa melakukan pengamanan, pencegahan maupun sosialisasi seperti sekarang ini. Jadi upayanya itu bagaimana agar perusahaan penjualan langsung ini dan asosiasi terkait dari marketplace ini menghimbau agar tidak menjual produk-produk yang memang dilarang di platform marketplace ini. Kalau memang nanti adanya pelanggaran pidana, maka penyidikannya adalah sebagaimana tadi saya jelaskan di atas. Next. Nah mungkin itu saja Bapak-Ibu sekalian. Nanti untuk lebih suasana hidup di dalam forum diskusi saja nanti kita kembangkan masalah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wan. Ini semakin menarik ya diskusi kita karena di sini disampaikan tadi bahwa ada sanksi bagi perusahaan yang menjual produknya di marketplace. Namun kemudian Pak Wan juga menyampaikan bahwa jika ya ada member atau yang tidak berhak atau non-member, yang non-member menjual di marketplace, itu juga rupanya ada sanksi pidana karena mereka bukan orang yang berhak ya Pak ya. Mereka tidak berhak untuk menjual produk MLM di marketplace, tapi mereka nekat menjual. Nah ini hati-hati, ada ketentuan pidana yang bisa diterapkan ya. Jadi kalau perusahaan yang mungkin merasa ini dirugikan bisa melaporkan ke pihak Barreskrim, nanti akan ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, nanti kita perpanjang, kita perdalam dalam forum diskusi. Sementara selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Uus Mulya Harja untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan bisnis MLM di marketplace ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bayu. Perkenankan nama saya Uus Mulya Harja. Kebetulan saya praktisi MLM di APLI, kemudian juga sebagai Kepala Divisi Hukum APLI, kemudian juga sebagai akademisi, saya juga ngajar di beberapa universitas. Baik, terima kasih ya. Memang berkaitan dengan larangan perusahaan penjual langsung ini kemudian menjual produk-produk multi level di online marketplace, ini sebetulnya menjadi fenomena saat ini. Di satu sisi memang dalam perkembangannya ini perusahaan MLM sekarang banyak mengalami kendala-kendala di samping menghadapi adanya isu-isu money game, terus kemudian juga banyak masyarakat yang menganggap bahwa bisnis ini adalah tidak halal, terus kemudian juga adanya upaya-upaya kemudian pihak lain menjual di online marketplace dengan cutting price atau dengan cara dijual di bawah harga pasar, dan banyak sekali gangguannya sehingga banyak di antara perusahaan ini yang kemudian sudah mulai menurun ya salesnya ya, artinya sudah mulai tidak bergairah. Jadi nanti judulnya LLM, lama-lama mati, ya kan. Nah kalau kita lihat ya, perkembangan dunia dari semenjak revolusi industri yang pertama,
Waktu itu James Watt menemukan kapal uap, terus kemudian berevolusi. Revolusi industri kemudian mencapai revolusi industri yang kedua, di mana kemudian ditemukan conveyor oleh Henry Ford untuk kemudian memproduksi massal mobil, itu sudah mulai mengenal mesin-mesin. Terus kemudian bertransformasi lagi kepada revolusi industri yang ketiga, di mana sudah mengenal komputer. Cuma belum teraplikasi untuk kemudian digunakan dalam produksi atau perdagangan. Hanya sekedar untuk memudahkan orang melakukan pekerjaan. Di revolusi industri yang keempat, itu sudah mulai menghubungkan antara industri dengan mekanisme komputer. Sehingga disitulah mulai berkembang. Microchip ditemukan, terus kemudian mulai teknologi-teknologi yang terkait dengan teknologi industri dan segala macam mulai berkembang. Terakhir, di Jepang sebagai pemulanya, dikenal dengan Society 5.0, dikenal sebagai revolusi industri 5.0. Ini sudah semakin canggih. Bahkan di sini sebagai upaya untuk kemudian memformulasikan, menggabungkan antara kehebatan industri dari digital industri dengan manusia. Bahwa sifat daripada manusia itu tetap harus dilibatkan, tidak hanya kemudian bicara tentang otomatisasi robotik. Tapi manusia ini dilibatkan, makanya timbul sekarang metaverse, bahkan sekarang karya-karya intelektual yang hubungannya dengan NFT, ya, non fungible token dan segala macam, itu kan terus berkembang. Dan tidak hanya sampai di sini. Sekarang ini sudah mulai orang ya, ada teman saya itu ke luar negeri, dia naik taksi, bayarnya pakai uang cash, itu dimarahi sama supir taksi. Dia sampai tanya, kamu dari negara mana katanya. Ini sudah kayak zaman Flintstone, jadi artinya sudah serba digital semuanya. Indonesia harus bisa mengejar itu. Nah, kembali kepada perdagangan. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 7 2014, Junto PP 29, Undang-Undang Nomor 7 itu terkait dengan adressatomnya, maksud dan tujuan atau filosofinya adalah bagaimana menyelenggarakan perdagangan dalam pengawasan pemerintah dengan cara fairness, artinya serba keadilan untuk kesejahteraan masyarakat dan menaikkan pendapatan negara. Jadi sifatnya adalah adil. Ini ditujukan tuh kepada dua sistem perdagangan sebetulnya kalau kita bicara esensi. Nah, di sini sebetulnya karena saya akademisi, saya punya pola pikir bukan hanya ius constitutum tapi ius constituendum. Artinya bukan hanya hukum positif yang berlaku sekarang, tapi bagaimana hukum yang akan datang yang lebih baik. Tidak ada yang namanya aturan hukum yang kemudian kaku. Kecuali kitab suci, tidak mungkin bisa dirubah. Sebagai contoh sekarang, banyak hal-hal yang dilarang kemudian dibolehkan. Karena dalam perkembangannya memang itu bisa diaplikasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Misal, narkotik. Di beberapa negara Eropa dimungkinkan orang menggunakan narkotik. Di Belanda, di Skandinavia dan sebagainya ya, sudah ada aturannya. Di Thailand baru-baru ini melegalkan ganja. Ya di kita belum ya, tapi mereka sudah dengan pendekatan filosofi, sosiologis, yuridis, memang bisa diterapkan. Misalkan untuk pengobatan. Jadi tidak ada yang namanya aturan yang kaku, kecuali kitab suci. Kitab suci tidak mungkin bisa dirubah, sifatnya dogma. Tapi kalau aturan hukum, menurut pandangan saya sebagai praktisi, saya juga sebagai riset ya, bidang riset di beberapa asosiasi, ini dimungkinkan. Tinggal bagaimana kita kemudian membuat satu rasio legis bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Nah, kita lihat lagi perkembangan teknologi yang sedemikian gencar, bahwa semua ini berkaitan dengan kegiatan masyarakat, bahkan kalau para ahli di beberapa negara kayak Zimmerman, terus kemudian Dell dan segala macam itu sudah menyatakan bahwa apabila satu kegiatan manusia termasuk bisnis yang tidak terhubung kepada digital teknologi, tidak terhubung dengan elektronik, perdagangan elektronik atau e-commerce, lama-lama akan mati. Dia akan kemudian tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mulai mengenal digital teknologi. Nah sekarang dalam aktualisasi sekarang,
perusahaan MLM ini banyak diganggu dengan adanya fenomena cutting price ya. Nah di situ timbul dilema, cutting price terjadi, itu kan sebetulnya akan membuat pelan-pelan satu perusahaan MLM, kegiatan industri MLM ini akan mati, akan hancur. Karena apa? Pertama, di kalangan mitra usaha akan merasa bahwa ini tidak ada kesempatan yang sama. Orang akan cenderung beli di marketplace, dia sendiri yang berusaha untuk kemudian mengembangkan jaringan, tidak bisa berkembang. Orang masyarakat atau konsumen lebih cenderung beli yang murah. Walaupun jaminan mutunya belum tentu ya, tapi cenderung beli dari yang murah. Sehingga lama-lama mereka tidak ada kepercayaan kepada distribusi yang resmi. Terus kemudian nanti akan timbul keputusasaan yang lama-lama nanti akan berdampak langsung tidak langsung pada perusahaan. Perusahaan tidak lagi kemudian bisa membangun jaringan dengan baik. Nah fenomena ini kemudian juga akhirnya timbul permasalahan sampai terjadi tuntutan hukum. Bahkan di antara APRI dengan IDEA itu sempat juga. Karena memang kita laporkan dulu ke Bareskrim, terus kemudian karena prinsipnya ada penyelesaian secara damai, dibuatlah MOU untuk penyelesaian bahwa pihak IDEA yang mengakomodir bahwa terkait dengan marketplace, mereka bersedia untuk men-take down. Hanya sebatas itu. Mereka merasa punya kekebalan menurut surat edaran Kementerian Kominfo bahwa mereka tidak bisa dituntut karena dia hanya penyelenggara B2B. Dia hanya penyelenggara, platform penyelenggara, penyedia untuk kemudian orang terjadi jual beli di situ. Sehingga dikenal dengan safe harbor, policy. Mereka tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Hukumnya masih seperti itu. Sehingga apa? Pihak kita dilema, pihak perusahaan MLM merasa dilema. Menuntut marketplace tidak bisa, menuntut orang yang menjual dengan cutting price juga sulit. Karena mereka kadang-kadang menggunakan identitas yang tidak jelas. Dalam hukum acara pidana, kalau kita menuntut orang itu harus jelas pelakunya siapa, ya kan, perbuatan apa yang dilakukan, kapan waktunya. Jadi ada yang namanya locus delicti, tempus delicti, dan corpus delicti tentang barang buktinya. Ini kita kesulitan. Bahkan dari ini Pak Moderator sendiri pernah menggugat juga, mengajukan gugatan civil law ya, gugatan perbuatan melawan hukum ya Pak, di pengadilan mana? Pengadilan Jaksel. Karena apa? Perusahaannya Pak Bayu ini tentu merasa dirugikan karena lambat laun akan habis. Ya kan? Di Jaksel. Tapi putusannya eno ya Pak. Putusannya saya nggak, mungkin nanti saya harus baca ya untuk mencermati itu. Kalau NO berarti dianggap secara formil tidak memenuhi, mungkin kurang pihak atau gugatan obscure libel ya. Berarti formilnya tidak terpenuhi sehingga dianggap need on van Cleek Veklar. Bahwa itu dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sebenarnya Pak Bayu bisa gugat baru. Kalau mau. Banding, enggak? Banding. Putusan bandingnya sudah? Oh, belum. Ya mudah-mudahan lah putusan bandingnya bagus ya. Jadi intinya memang kita perlu jurisprudensi untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan ini melawan hukum. Walaupun secara pidana kita kesulitan. Nah di sisi lain kita kalau baca, kan aturan larangannya di pasal 48 huruf L, pasal 51 huruf J. Kita baca ya baik-baik dari norma itu. Di pasal 48 ditujukan kepada perusahaan penjual langsung. Ya. Di pasal 51 huruf J ditujukan juga kepada perusahaan penjual langsung. Artinya di sini dalam regulasi dibebankan perusahaan penjual langsunglah yang harus bisa memastikan. Perusahaan penjual langsunglah yang harus bisa, yang punya kewajiban untuk menjaga mitra usahanya tidak menjual di online marketplace. Jadi artinya kalau kita melaporkan, kalaupun tahu pelakunya siapa, mungkin dia anggota sebagai mitra usaha atau bukan, dia akan menyalahkan perusahaan penjual langsung. Karena subjek yang utama yang harus memastikan bahwa itu tidak dijual di online marketplace adalah perusahaan penjual langsung. Nah menurut hemat saya ini sebetulnya harus bisa ditelaah kembali terkait dengan pemberlakuan ini. Karena kita jadi dilema. Jadi kalau kita pelapor nih, perusahaan penjual langsung kita melaporkan, bisa dilapor balik. Anda yang harus bisa memastikan. Untuk kemudian mitra usahanya tidak menjual di online marketplace. Ini kan sebetulnya kalau menurut saya ya, ada yang tidak berimbang. Seharusnya memang ada klausul yang menyatakan bahwa yang namanya perbuatan pidana atau pelanggaran perdata sekalipun
ya siapa berbuat apa. Kalau misalnya perusahaan penjual langsungnya tidak salah ya jangan dibebankan ke situ. Karena semuanya ke uncontrol. Kalau kita bicara mitra usaha itu independen. Bukan hubungan seperti ketenaga kerjaan. Kalau ketenaga kerjaan ada yang namanya kesalahan yang dibuat oleh karyawan bisa menjadi kesalahan daripada perusahaan. Kalau ini independen. Jadi sifat dari mitra usaha adalah tersendiri dia, tidak lekat dengan perusahaan penjualan langsung. Nah, di sini saya memiliki gagasan, sebetulnya kalau tidak salah ya di beberapa negara itu masih dimungkinkan dengan nama solusinya itu omnichannel, ada lagi multi channel ya. Jadi ada beberapa cabang yang kemudian dia bisa menggunakan jalur resmi distribusi, namun dengan cara tetap tidak meninggalkan khas kekasannya. Karena sifat daripada distribusi eksklusif ini memang berbeda. Di undang-undang jelas sudah menutup keran itu, Undang-Undang 7 ya. Karena di dalam undang-undang dibagi distribusi langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung dia boleh menjual dengan sarana umum, dengan cara umum. Dengan misalkan melalui distributor, kemudian sampai ke bawah ya. Terus kemudian juga ada sarana lain yaitu waralaba dan dan e-commerce. Dalam direct selling, perdagangan langsung itu tidak ada. Hanya dia dimungkinkan untuk distribusi khusus melalui jaringan mitra usaha. Jadi dalam undang-undang sudah ditutup kerannya. Kita tidak mungkin masuk kepada area e-commerce. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Roy, Pak Wawan, ya itu adalah ius constitutumnya. Jadi artinya aturan yang berlaku sekarang. Nah ini masalahnya lagi. Di 166 itu dimungkinkan bahwa yang namanya perusahaan atau kegiatan usaha yang berbasis risiko itu bisa dipidana. Walaupun di 165 bahwa ini ultimum remedium, jadi artinya bahwa pidana itu akan berlaku setelah ada penetapan atau penegakan hukum secara administratif. Yang tadi disampaikan ada peringatan sampai kepada pencabutan izin. Tapi resiko pidana ini yang bahaya. Yang tadi saya jelaskan bahwa kita atau perusahaan penjual langsung ini yang dibebani yang paling utama. Karena subjek daripada norma di PP 29 itu ditujukan kepada perusahaan penjual langsung. Dia yang harus bisa memastikan. Nah di sini keadaan yang dilema dan kemudian fenomena yang terjadi. Harapan saya mungkin ke depan apabila pihak weight giver atau kemudian para pemangku kepentingan untuk kemudian sama-sama untuk merumuskan ini. Bahwa seharusnya di dalam abad digital ini tidak hanya perdagangan tidak langsung, tapi perdagangan langsung pun dibuka ruang untuk kemudian boleh menggunakan sarana-sarana elektronik atau e-commerce dengan cara atau dengan saluran yang khas. Jadi tidak sama, tapi nanti ada saluran yang khas. Ini diperlukan satu ide-ide yang bagus untuk kemudian bisa disampaikan kepada pihak regulator, bahkan mungkin kepada pihak DPR. Saya rasa dari saya demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Usmulya Harja. Jadi kita temukan di sini satu hal lagi bahwa ini adalah dilematik ya. Di satu sisi penjualan melalui e-commerce ini memang sangat dibutuhkan dengan kondisi yang sekarang ini, namun terbentur sekali lagi kepada aturan. Makanya beliau mengusulkan kedepannya agar dapat dibentuk suatu aturan yang memperbolehkan atau dibuka ruang untuk perusahaan penjualan langsung memperdagangkan produknya melalui e-commerce. Mungkin untuk lebih memperdalam lagi permasalahan ini, kita berikan kesempatan kepada para hadirin untuk mengajukan pertanyaan. Kita mulai dengan 3 penanya dulu. Silahkan sebelum bertanya menyebutkan nama dan asalnya. Terima kasih, silakan. Ya, yang ibu, yang nunjuk dulu, mari silakan. Tolong ada mic buat ini. Oke, selamat siang. Nama saya Bayu Fitri. Tadi kalau mendengar penjelasan bapak-bapak tadi, itu kan dari segi pengusahanya. Nah ini saya mau bertanya dari segi pembeli atau pengguna
produk-produk yang ada di bawah Apli. Seandainya saya misalnya jadi pembeli, ini kan produknya sebagian besar tentang makanan sehat atau nutrisi sehat. Misalnya saya udah beli nih sama mitra yang resmi di bawah Apli ini, tapi saya produknya itu nggak cocok atau menimbulkan efek samping. Itu kira-kira saya harus lapor kemana gitu. Terus itu kalau dokter itu kan ada istilah malpraktek gitu ya. Nah kalau di Apli ini kalau ada efek samping yang seperti itu, apalagi sampai mengganggu kesehatan gitu misalnya, itu gimana tindakannya? Itu aja Pak, terima kasih. Bu, ini beli produknya secara resmi di member atau stokis atau di online marketplace? Di resmi. Secara resmi ya. Iya. Jadi bagaimana kalau terjadi hal-hal yang tidak cocok ketika kita gunakan Betul. begitu ya, ada efek samping. Iya. Oh iya, oke baik. Pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Royce ya. Oke silakan Pak Royce. Ya terima kasih Bu Bayu ya. Sebenarnya kebetulan di Apli ini kita punya regulasi yang lebih tinggi daripada apa yang diatur oleh pemerintah. Jadi menjadi anggota Apli itu ada kewajiban untuk menyediakan buyback guarantee. Buyback guarantee itu artinya kalau ibu minum atau bapak minum kemudian atau produk dikonsumsi, dipakai atau apapun itu, kemudian tidak oke atau dalam hal tidak merasa cocok, tidak mendapatkan manfaatnya, ibu boleh mengembalikan. Tapi dalam kondisi ada aturan mainnya ya. Nah tiap perusahaan ada aturan mainnya, tentu aja berbeda-beda. Bisa dibaca di kode etik ataupun di website perusahaan resmi. Jadi ibu bisa menghubungi customer service-nya menyatakan bahwa produk ini saya gunakan tidak ada, mungkin manfaatnya tidak sesuai atau apa. Itulah manfaat perbedaan antara Anda membeli di marketplace ataupun kemudian ini kan. Kemudian saya membeli dari mitra usaha apa dan problemnya apa di ibu. Dan itu bisa kalau memang ada biasanya perusahaan-perusahaan ada dokternya. Jadi ada juga medical consultant yang kemudian kalau memang problemnya benar dari ibu karena ibu tidak tahu, contoh karena alergi terhadap salah satu bahan di dalamnya, dan itu ibu boleh kembalikan dan perusahaan yang di dalam anggota Apli itu wajib membeli kembali produknya. Nah terus kedua kalau terjadi malpraktek, nah ini yang perlu dihati-hatiin. Setelah pakai produk itu rusak terjadi kulitnya, gitu. ya jadi bukan praktek ya, tapi setelah pakai kulitnya mungkin Jadi melepuh gosong. gitu ya. Nah itu bisa dua pembuktian. Jadi nanti biasanya ada medical consultant yang mengetahui apakah ibu alergi atau disengaja atau tidak disengaja juga. Bisa dia sudah tahu saya alergi bahan tertentu, kemudian saya pakai supaya saya mencari sesuatu kan. Nah itu nggak bisa, itu ada pembuktiannya. Tapi kalau memang ibu nggak tahu atau bapak nggak tahu, kemudian ibu aplikasikan dan kemudian menimbulkan masalah, kita di sini ada buyback guarantee, ada calling off juga ya, dan ada customer satisfaction guarantee. Artinya apa yang terjadi di kulit ibu, kita punya kewajiban untuk memberikan pengobatan melalui dokter mungkin atau klinik yang kita tunjuk untuk hingga kembali semula atau pergantian berupa apa gitu. Nah itu ada kewajiban ya, jadi asosiasi penjualan langsung itu punya regulasi yang sangat ketat sekali di antara anggota. Jadi boleh dibilang Bapak Ibu ketika menggunakan produk yang dibeli langsung secara resmi dari mitra usaha, Bapak Ibu mendapatkan kenyamanan yang luar biasa. Jadi jangan hanya mengejar produknya murah aja gitu. Nah kita nggak tahu produk yang dijual di marketplace itu apakah masih sudah expired atau apa kan kita nggak tahu. Nah itu kira-kira. Baik Bu, mungkin saya tambahkan ya. Jadi disinilah arti dari produk eksklusif itu. Kenapa produk-produk penjualan langsung ini hanya boleh dipasarkan oleh para member? Karena memang seperti contoh kosmetik ya. Mungkin kosmetik itu ada cocok di orang tertentu. Tapi mungkin di ibu yang lain atau perempuan yang lain tidak cocok. Makanya di sini ada diperlukan distributor member tadi untuk memberikan penjelasan. Bahkan di beberapa perusahaan Apli ini juga sudah mempunyai alat tester kosmetik untuk menentukan produk mana yang paling cocok untuk digunakan oleh para konsumen, oleh ibu misalnya seperti itu. Nah jadi saran kami adalah cobalah berbelanja resmi di distributor maupun di stokis yang dibangun oleh perusahaan. Karena biasanya member akan memberikan penjelasan. Kalau kulit ibu sensitif begini maka baiknya pakai produk ini.
kalau mungkin tidak baik ini, baiknya produk yang lain. Itu perlu diberikan penjelasan dan itulah perlunya kenapa kita harus beri kepada distributor secara langsung. Kalau beli di marketplace, kita nggak tahu ini produk cocok atau tidak kepada kita. Kalau ternyata kita asal beli karena harganya murah, kemudian ternyata misalnya pas diminum jadi sakit-sakit perut atau pas digunakan jadi mukanya dia nggak karu-karuan, nah itu yang memang nggak menyulitkan. Namun demikian, jika terjadi hal seperti itu selama memang ini adalah kesalahan dari produk misalnya yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter bahwa sebenarnya tidak masalah, cuman mungkin karena gini loh, dalam sekian banyak produk barangkali ada satu yang kurang baik, nah kalau memang terjadi maka perusahaan Apli ini tetap akan bertanggung jawab. Yang penting ada informasi jelas bahwa gangguan atau malpraktek atau hal apapun yang terjadi pada konsumen ini memang disebabkan murni oleh produk yang dia gunakan tanpa ada faktor-faktor yang lain. Gitu ya Bu ya, cukup jelas ya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Bapak yang tadi mau nanya. Cek. Selamat siang, Bapak. Saya mau bertanya terkait Mohon maaf nama dan itu dari asal. nama Boleh berdiri silakan biar bisa dilihat. cek. Nama Saiful dari Bogor ya, blogger. Terkait penjualan langsung di e-commerce, pasti kan bukan hanya distributor ya, para member juga akan berpeluang terkait hal tersebut. Nah, bisa saja nanti terjadi persaingan yang tidak sehat gitu. Adakah usaha mungkin dari Apli sendiri terkait hal tersebut jika para membernya terjadi persaingan yang tidak sehat tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan mungkin Pak Ros mau jawab kembali ya, silakan. Jadi Pak Saiful ya. Pak Saiful sebenarnya di Apri itu usahanya sudah luar biasa. Jadi selama bertahun-tahun kita punya tim yang melakukan take down, melakukan renegosiasi dengan IDEA dan lain-lain, dengan e-commerce, dan juga kita punya tim yang men-take down. Perusahaan sendiri semua juga punya tim yang take down, tapi perlu diketahui untuk mempunyai tim the take down, kemudian di tag label dan semuanya itu menaikkan biaya produksi. Jadi itu juga mempengaruhi daripada hasil akhir daripada harga produk. Dan itu effortnya saya tahu dari perusahaan yang semua ada di sini itu luar biasa untuk take down. Tapi ya problemnya adalah memang dengan adanya tren yang tren sekarang digital semua, jadi semua produk juga dimasukin ke digital. Nah ini memang kalau saya tambahkan ya, sebenarnya dengan adanya di marketplace apakah menguntungkan perusahaan, lebih banyak merugikan. Karena secara leadernya nanti hilang, membernya tidak mau menjual lagi. Jadi secara logika perusahaan diuntungkan ya sebentar aja. Perusahaan produk terjual tapi kemudian hari perusahaan sangat dirugikan oleh hilangnya penjual langsung kita. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya tambahkan lagi sedikit ya, bahwa untuk menjaga adanya supaya tidak terjadi persaingan tidak sehat itu, setiap perusahaan ini sudah membuat suatu ketentuan yang namanya kode etik anggota. Itu berdasarkan kepada peraturan pemerintah, undang-undang ya yang ada, maka kita membuat kode etik yang dalam kode etik semua tercantum member tidak boleh menjual di marketplace. Seperti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun ketika terjadi kita temukan banyak produk-produk dijual marketplace itu biasanya adalah orang-orang yang member-member atau oknum member yang kurang memahami aturan kode etik. Atau mungkin dari pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab lah ya. Dan kalau ini memang terjadi kepada member dan ketahuan, saya yakin semua perusahaan di sini pasti langsung akan menghapuskan atau termination atau melakukan termination atau melakukan pencabutan keanggotaan bagi yang bersangkutan kalau itu terbukti bahwa yang menjual di marketplace itu adalah member mereka gitu ya. Betul Pak Ros ya? Iya. Oke, silakan dari pihak yang lain. Mari Ibu, silakan sebutkan nama dan asalnya Bu. Selamat siang, saya Linda, salah satu mitra usaha yang berkolaborasi dengan perusahaan MLM. Mengenai permasalahan maraknya penjualan melalui marketplace ini memang kelihatannya tuh nggak selesai-selesai dari dulu-dulu. Nah, apakah Apli bisa secara resmi langsung bekerja sama dengan marketplace-nya itu untuk men-take down? Jadi bukan dari perusahaan MLM-nya lagi, tapi langsung dari Apli-nya secara resmi. Tolong dong brother, ini kalau merek-merek ini kalau jualan itu langsung di-ban aja gitu. Oke, terima kasih.
Baik, Pak Us barangkali mau menjawab Pak terkait dengan apakah bisa secara resmi asosiasi APLI ini langsung mengajukan take down kepada para perusahaan online marketplace tadi Pak. Silakan Pak Us. Dari siapa? Bu Linda ya? Dari Bu Ya, Linda. Bu Linda, itulah makanya saya berpikir untuk kemudian menemukan satu gagasan di mana nantinya ini kalau bisa aturannya dirubah ya karena semuanya based on regulation ya. Cuma untuk mengantisipasi saat ini memang sebelumnya itu sudah banyak effort yang dilakukan oleh asosiasi ya. Artinya diantaranya adalah dengan cara kita melaporkan bahkan Bu beberapa perusahaan e-commerce ke Barreskrim. Akhirnya kemudian ya yang saya bilang tadi bahwa karena dia punya perlindungan safe harbor policy, mereka dianggap tidak punya kausalitas untuk dipersalahkan secara hukum karena dianggap dia sebagai platform penyedia. Nah, safe harbor policy ini berlaku bukan cuma di Indonesia, tapi itu sudah terkait dengan konvensi internasional. Makanya di kita keluar surat edaran Kominfo itu mengakomodir itu, bahkan sudah ada PP-nya sekarang tentang PMSE ya, perdagangan melalui sistem elektronik. Hanya memang sebetulnya di situ ada yang namanya tentang batasan tanggung jawab ya terhadap marketplace itu ya. Cuma terkait dengan pertanggungjawaban hukum belum clear sampai saat ini, sehingga pada saat kita laporkan pidana itu memang hanya untuk mengundang mereka yang tujuannya nanti bisa berdiskusi dengan kita. Dan itu sudah dilakukan, bahkan dari mereka sudah melakukan upaya untuk kemudian men-take down segala macam ya. Cuma memang dia juga menyampaikan bahwa kendalanya adalah tidak mudah untuk kemudian misalkan menemukan satu keyword atau dan segala macam itu untuk kemudian pasti bahwa itu bisa 100% habis. Karena sangat banyak, mereka bisa merubah inisial atau apa dan segala macam sehingga kita susah melacaknya. Makanya kemudian dari pihak kami diminta juga untuk menyampaikan anggota-anggota yang memang member yang memang menemukan bukti itu untuk melampirkan list daftar produknya, bahkan dari Kemendak kalau tidak salah dari pertemuan yang sudah lalu ya, itu juga meminta kita untuk menyampaikan list yang memang produk-produk itu dijual secara multi level. Jadi upayanya sudah sampai ke sana, cuma memang tidak akan 100% tuntas. Oleh karenanya saya sebagai praktisi dan kemudian akademisi berharap bahwa satu ketika kita harus punya satu regulasi yang kuat untuk kemudian melindungi perusahaan multi level ini, paling tidak membuka ruang bahwa kita juga bisa berjualan di e-commerce. Sehingga nanti kita punya saluran yang secara khusus walaupun memang berbeda dengan distribusi yang tidak langsung. Saya rasa begitu Pak Bayu. Saya tambahkan ya, Silakan, Pak Bu Ruis. Linda. Jadi sebenarnya dari APLI itu sudah melakukan effort yang luar biasa. Kita punya di website Ibu bisa lihat di apli.or.id itu sudah ada list yang memang produk-produk yang dijual. Kemudian juga setahu saya setiap perusahaan baik pun APLI itu mengirimkan secara reguler data-data ke pelaku usaha marketplace ya. Problemnya memang adalah terkadang-kadang karena memang produk itu susah ditemukan. Jadi kejadian juga kita pernah menemukan bahwa produk itu susah ditemukan, si penjual mitra usahanya sudah nggak ada, kemudian mereka beli di marketplace. Saya belajar dari negara yang mungkin lebih advance dari kita ya, lebih maju dari kita, dan di mana direct selling itu ditemukan. Jadi di Amerika kita lihat mereka begitu maju dengan Amazon, tapi tetap direct sellingnya hidup dan berkembang terus. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan dari hierarki ke empowering. Jadi mereka melakukan pelayanan. Jadi ini mitra usaha juga perlu perhatikan. Bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Kalau pelayanannya bagus, dia tidak akan beli ke marketplace yang di mana nggak ada customer service ya, produknya juga nggak jelas. Kadang-kadang QR code-nya dikorek, ya labelingnya dihilangin, expirednya dihilangin. Jadi menurut saya kita sebagai pelaku usaha di industri ini kita juga harus mulai berkaca kepada kita sendiri. Kita harus melakukan perubahan. Jadi mitra usaha ini juga dari yang kan kita model hierarki ya. Kita kan dari selling ini model hierarki. Kadang-kadang top leadernya luar biasa ya, kalau lewat dikasih bunga.
Saya pernah dulu tuh, kalau bukan di sini, di Vietnam. Jadi kita datang dikalungin bunga, di apa aneh banget gitu, rasanya aneh. Nah itu hierarki, tapi sekarang empowering, jadi menservis ya. Menservis timnya, menservis konsumennya. Nah ini mitra usaha juga harus mulai belajar menciptakan loyal customer ya. Jadi menurut saya ini direct selling bagus sekali, di mana kita belajar bisnis. Saya melihat banyak pengusaha yang sukses itu awal-awalnya mereka muda atau kecil, mereka belajar dari direct selling. Salah satunya itu Tony Fernandes, dia itu umur 6 tahun dia ikut ibu dia jualan Tupperware. Ya, dari sana dia belajar bisnis. Jadi menurut saya luar biasa. Nah sebenarnya ini Anda bisa semua dari sini mempunyai skill bisnis yang luar biasa, tapi juga empoweringnya bagaimana. Jangan cuma hierarki kita. Ini saya ngambil dari salah satu pembicara terkenal, bagaimana merubah habit kita dari hierarki menjadi empowering. Ya, fleksibilitas, speed daripada kualitas sekarang. Jadi perubahan itu perlu terjadi. Apalagi sejak pandemi ini dinamikanya total berubah. Consumer behavior semua berubah. Ya, jadi ini sekian dari saya, Pak. Baik, tambahan yang cukup menarik dari Pak Ros ya. Jadi supaya member kita tidak melulu, tidak selalu belanja di online atau mungkin para konsumen kita tidak belanja di online, maka ada baiknya perusahaan-perusahaan juga membekali diri, meningkatkan pelayanan sehingga memberikan loyalitas yang tinggi kepada para member maupun calon member atau para konsumennya. Ini sangat baik ya, perlu kita katakan. Karena kalau mereka merasakan suatu pelayanan yang baik, ya ngapain beli di e-commerce, ngapain beli yang nggak jelas. Mendingan beli di distributor resmi yang dapat pelayanan, informasi, jaminan dan lain sebagainya. Oke, sebelum dilanjut saya ingin bertanya satu kepada Pak Wawan ya. Ini kan terkait dengan marketplace tadi, seperti dibilang kita sudah sampaikan kepada marketplace, kalau ada hal-hal tertentu yang tidak menginginkan yang menjual produk kita di sana, maka kita laporkan kepada mereka take down kan, diminta untuk take down. Masalahnya take down ini kan memang dilakukan oleh mereka. Namun misalnya begini, sebutlah mawar menjual suatu produk, di take down oleh perusahaan. Mungkin dalam waktu sehari berapa jam kemudian si mawar ini yang orang yang sama menjual di marketplace dengan nama bunga. Nanti bunga di take down. Take down kemudian dia bikin lagi dengan nama anggrek. Anggrek kan bikin lagi dan itu nggak habis-habis terus. Makanya mengapa penjualan di marketplace ini semakin marak terus. Karena hanya take down. Kalau take down ini saya kira memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Satu dari take down nanti muncul lagi sore. Sore itu pagi sudah muncul lagi orangnya sama. Pak Bayu Yang saya jual tambahkan, juga. bukan mawar Pak. M4W4R dia. Gimana di take down Pak? Nah ini permasalahannya Pak Wawan, selama ini kan aturan dijelas ya dalam Undang-Undang Nomor 7 2014 itu kan dijelaskan pasal 8 hanya perusahaan produk eksklusif hanya boleh dijual oleh anggota dari perusahaan tersebut. Jadi ada larangan kepada yang non anggota. Nah sekarang kalau marketplace ini kan sebenarnya mereka tahu itu undang-undang. Karena undang-undang ini berlaku secara general untuk semuanya, tidak kepada satu pihak tertentu. Nah ketika marketplace memberikan fasilitas kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tadi, apakah marketplace tidak bisa tindak Pak Wawan? Dan kemudian yang kedua, terhadap oknum-oknum yang tadi menjual, ya artinya berganti-ganti nama setelah take down kemudian naik lagi, take down lagi, naik lagi ini, apakah tidak ada tindakan atau sanksi hukum yang bisa kita berikan kepada mereka Pak? Silakan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi kalau yang tadi berpindah-pindah terus yang menjual ya kan, oh orangnya satu. Oh kalau satu malah bagus. Orangnya satu, cuman ganti-ganti nama aja Pak. Ganti Karena nama, bikin akun ya. kan mudah kan. Betul. Cuman bikin email baru langsung bisa. Oh itu malah bagus. Itu potensi pidananya sangat kuat sekali. Itu. Jadi niat mens reanya udah kelihatan banget ya kan. Niat jahatnya sudah kelihatan. Jadi itu bisa itu. Gitu. Yang tadi saya bilang pasal 106 itu. Kalau ada kita coba aja nanti. Kalau ada pelaporan. Ya dengar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang menjual kita curiga di marketplace bisa langsung kita buat laporan ke Pak Wawan. Ya. Ya Pak Wawan ya. Ya nanti kita test case lah karena jujur aja nih untuk perkara seperti ini tuh belum ada kasus yang maju, belum. Jadi kalau memang ini ada
pelaporan seperti ini dengan bukti permulaan yang kita anggap cukup, nanti kita analisis ya kan, kita coba gitu. Ayo, Nanti, siapa yang mau jadi pertama melaporkan nih? ya, gitu. Nanti akan kita coba menjadi test case nih. Saya mau untuk mencoba-coba, karena kemarin robot trading maju itu saya juga yang pertama maju itu. Sampai P21 itu tim saya yang menangani gitu. Yang robot trading itu. Jadi hal menarik Pak, kalau ada seperti itu buat kami nanti kita tindak lanjuti Pak. Kalau seperti itu ya. Nah kemudian kalau bagi perusahaan marketplace-nya itu kan marketplace itu kan sebenarnya dia hanya sebagai perantara saja sebetulnya, ya kan, perantara saja. Tapi sebenarnya kalau untuk pengenaan perbuatan melawan hukumnya itu sebenarnya kita bisa lihat ya. Sebenarnya upaya-upaya yang dia lakukan untuk mencegah terjadinya adanya pemasaran produk dari penjualan langsung ini di marketplace dia itu seperti apa sih yang ia lakukan? Kan seperti itu kan. Kalau dia sudah membuat aturan-aturan yang disampaikan semua kepada para perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasanya dia gitu kan. Dan langkah dia juga dia sudah dengan cara memberikan pengumuman, warning-warning dan sebagainya, data-data gitu kan. Nah, itu memang agak susah Pak, susah. Tapi kalau dia meskipun dia sudah membuat aturan itu ya kan, tapi dia tahu membiarkan, itu potensi tindak pidananya itu ada di situ. Tindak pidana itu ada Pak. Jadi tinggal kita buktikan saja dia niatnya itu seperti apa sih. Memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, nanti akan kelihatan Pak. Gitu. Baik, jadi sekali lagi dapat ilmu lagi kita ya, bahwa marketplace pun bisa kita laporkan sebagai ikut membantu suatu perbuatan pidana ya. Karena memang benar di sini, salah satu perusahaan itu memang di sana mencantumkan ya, di tempat kami tidak boleh menjual produk-produk penjualan langsung. Ada peraturan seperti itu. Dan memang hampir semuanya saya lihat ada peraturan seperti itu. Karena mereka juga mematuhi aturan. Namun permasalahan di sini kan, mereka itu tidak memasang suatu barrier di depannya. Jadi istilahnya kalau di mall misalnya ada tulisan dilarang membawa binatang peliharaan. Itu sudah sewajarnya di depan itu ada security. Atau detektor, ada kamera. Jadi ketika seseorang mau bawa binatang peliharaan masuk ke mall itu sudah dilarang. Anda tidak boleh masuk ke sini karena ada aturan yang melarang. Tapi kalau di marketplace ini beda Pak. Ada aturan tapi mereka tidak memberikan barrier di depannya. Dan ini kalau ada yang kemudian masuk di dalam, ketahuan baru dilaporkan, baru mereka bertindak. Jadi contoh seperti tadi, ketika ada mall yang dilarang membawa binatang peliharaan, kemudian tiba-tiba ada orang yang bawa buaya ke dalam. Buaya bawa ke dalam harusnya tidak boleh juga. Memang peliharaan dia buaya nah ya di sini ya. Kalau nggak ada orang yang melaporkan, maka si mall itu nggak bertindak. Diem aja, anteng-anteng aja. Sampai ada yang melaporkan, Pak mohon maaf ada yang bawa buaya ke dalam, tolong Bapak tindak. Baru dia turun bertindak. Nah inilah yang menjadi dilema Pak. Karena mereka ada aturannya, tapi tidak memberikan barrier di depannya. Tidak ada pengamanan di depannya. Ini yang mungkin menjadi masalah. Dan satu hal lagi barusan Pak Wan sampaikan, ini juga bisa kita laporkan termasuk tadi para member atau non member atau siapapun yang kita duga member yang menjual produk MLM di marketplace, apalagi dengan harga yang di bawah ketentuan. Memang kalau di marketplace itu kita tidak mungkin bisa mengetahui, kita bisa tanya siapa yang jual Pak, mereka tidak akan memberikan informasi Pak. Jadi mereka akan diam saja dan bahkan tidak memberikan jawaban apapun ketika kita bertanya, mohon informasi siapa yang menjual ini. Jadi memang satu-satu jalan yang bisa membongkar itu adalah pihak kepolisian. Betul Pak ya? Makanya silakan ya, kita mulai susun lagi, ada kesempatan untuk melaporkan oknum-oknum tersebut. Begitu. Terima kasih tepuk tangan buat Pak Wawan. Pak Bayu, saya boleh bertanya nggak buat Pak Wawan dan Pak Urs? Setahu saya peraturannya kan tidak boleh kita menuntut marketplace ya. Yang dimana di sini contoh marketplace. Tapi toko yang menjual itu boleh nggak dituntut? Sebetulnya begini ya, saya kan sebetulnya sudah pernah buat kajian dalam disertasi saya tentang tindak pidana ekonomi ya. Jadi prinsipnya hukum pidana itu ada yang namanya Geen zonder schuld, artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Ya, kalau misalkan tidak ada aturan yang kemudian mengenakan kepada pelaku itu sebagai perbuatan pidana, berarti sama dengan asas legalitas lah. Berarti tidak bisa dihukum dia. Nah sekarang
kedudukan di dalam bagaimana kita menuntut pihak marketplace atau kemudian pelaku yang kemudian menjual secara online marketplace yang dilarang ya, itu sebetulnya harus clear dulu apakah dia betul-betul bisa dipidana. Karena kalau kita lihat di aturannya ya di pasal 48 dan 51 yang utama ditujukan kepada perusahaan penjual langsung. Ya, ditujukannya ke situ. Dia yang harus bisa memastikan, dia yang diwajibkan. Ada di undang-undang Pak yang menyatakan juga kan yang boleh menjual itu hanya member atau anggota di undang-undang. Jadi lebih tinggi status daripada PP. Nah jadi artinya undang-undang ini kan harus dipatuhi oleh semua kalangan gitu loh. Di undang-undang itu tujuannya adalah berkaitan dengan jaringan. Bahwa itu memang didistribusikan secara distribusi eksklusif. Berhubungan dengan kepemilikan merek dagang atau perjanjian. Ya merek dagang. Jadi itu terkait distribusinya. Tapi kemudian pelanggaran yang jelas-jelas di PP ini. Di pasal 51 dan pasal 48 dan 51. Korelasinya dengan pasal 166. Ya makanya di pasal 48 dan 51 KPP dilanggar administratif. Terus kemudian di 167 terbuka peluang bisa dipidana karena merupakan aktivitas atau perdagangan berbasis resiko. Terbuka pidananya, cuma tidak ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah kalau kita mau mempidanakan, berarti kan konstruksi hukum pidana harus jelas. Undang-undang ini sudah atau peraturan ini sudah menegaskan bahwa yang harus memastikan perusahaan penjualan langsung. Nah, jadi di sini kalau saya asumsikan untuk kemudian membuat satu tafsir ya, perusahaan penjualan langsung sepanjang dia sudah benar, harus dibuktikan kan dengan mungkin formilnya ya, kode etiknya benar, terus kemudian menjalankan bisnisnya benar, marketingnya benar, tapi ternyata ada mitra usaha yang melanggar, tapi harus ada pembuktian itu. Nah di sini boleh si perusahaan penjual langsung untuk melaporkan mitra usahanya yang melanggar ya. Atau kemudian ada pihak lain yang terkait dengan deal naming ya. Deal naming itu artinya ada ikut serta, pasal 5556 KUH pidana ya. Jadi kalau ikut serta dalam arti konspirasi, ada pembiaran, terus kemudian juga dia mendapatkan keuntungan. 13/2015 tentang surat dari Mahkamah Agung bahkan walaupun ini tidak ada hubungannya, tapi bisa kemudian korporasi yang bisa diminta pertanggungjawaban. Nah di sini yang harus clear adalah yang penting perusahaan penjual langsungnya benar dulu. Kemudian mungkin dia bagian daripada korban ya, yang kemudian dia melaporkan ke pihak kepolisian. Nah pelakunya tinggal harus jelas juga. Kebetulan yang kemudian melakukan tindakan ini umumnya tidak jelas. Susah nyari siapa pelakunya kadang-kadang. Iya, yang melakukannya seperti hantu, nggak jelas. Jadi nanti tersangkanya lidik. Tapi itu kan akan kesulitan buat tingkat waktu lidik pun akan kesulitan, pelakunya tidak jelas. Ya, lidik. Kadang-kadang di SPK ini kita buat laporan nih, harus jelas dulu siapa pelakunya. Lidik. Harus Masih jelas, diselidiki. kalau enggak wah ini gimana kita nyarinya katakan. Nah, itu harus jelas Pak, saya pikir begitu ya. Mungkin ada tambahan Pak. Pak Us, saya bertanya dong. Tapi di dalam katakan kita ke sebuah marketplace, di sana kan ada penjual masing-masing. Nah penjual itu kan ada identitasnya. Kita bisa menuntut dong identitas melaporkan ke kepolisian, toko-toko yang nakal itu bisa dong. Bisa. Jadi biasanya dalam proses nanti Pak Wan menjelaskan ya. Dalam proses lidik yang penting kita laporkan. Ya, kita laporkan identitas yang ada, kita laporkan bahwa inilah sementara. Tapi nanti hasil proses lidik belum tentu. Bisa juga identitas dipakai orang. Ya kan? Orang pelakunya lain, KTP-nya dipinjam orang. Nah, nanti prosesnya Pak Wawan mungkin bisa jelaskan Pak, nanti gimana Pak? Silakan Pak. Ini yang nanyanya narasumbernya. Jadi tadi dari Paus sudah jelas sekali sebetulnya ya, sudah jelas sekali. Jadi tadi aturannya kan sudah jelas ya kan bahwa perusahaan penjualan langsung itu dilarang menjual melalui marketplace, intinya kan begitu kan, gitu. Kemudian diatur dalam pasal 166-nya itu bahwa sanksi pidananya adalah kalau menjual ya, perusahaan penjual langsung itu adalah tadi administratif. Aman udah, aman itu, aman. Jadi bukan pidana, aman udah. Nah tapi ya makanya nih kan saya diundang ke sini nih, makanya saya melihatnya dari aspek pidana nih, Pak Us ya kan, gitu kan. Nah tadi bahwa subjek hukum
terhadap proses penjualan ini kan ada beberapa pihak nih di sini ya kan. Satu, ya kan tadi ada perusahaan penjualan langsung, ada mitra ya namanya, mitra jaringan lah situ ya kan. Mitra usaha ya, mitra usaha, jaringan mitra usaha. Dan dimungkinkan adanya pihak ketiga, gitu. Nah ini kalau kami ada laporan berarti kan nggak mungkin lah kalau perusahaan penjualan langsung yang menjual terus lapor ya. Mungkin nggak sih kira-kira? Karena kalau yang menjual langsung itu sanksinya administratif, nggak mungkin lapor ke Bareskrim, nggak mungkin Cabut, lapor Pak, ke nggak. polisi. Dicabut sanksinya izinnya. Ya itu saksi yang paling berat kan itu ya, gitu. Nah ini kalau seandainya pihak ketiga yang di luar mitra usaha atau perusahaan penjualan langsung, dia menjual. Ini di dalam nih bergejolak nih. Kok ini produk ini dijual melalui marketplace? Ini orang-orang yang tergabung dalam perusahaan penjualan langsung taruh di bawah APLI itu mereka tidak merasa gitu kan. Yakin enggak, buatlah laporan gitu. Nanti kan identitasnya taruhlah penjualnya namanya Toko Sahabat misalkan. Itu enggak apa-apa sebagai bahan informasi dalam pelaporan itu enggak apa-apa, Toko Sahabat. Yang dilaporkan adalah Toko Sahabat, enggak masalah gitu. Itu nanti menjadi bahan lidik kami penyidik untuk mengecek. Itu Toko Sahabat itu alamatnya benar atau enggak ya kan. Terus orangnya tuh siapa yang duduk di situ gitu kan. Udahlah secara singkat benar misalkan bahwa Toko Sahabat itu si pemiliknya X. Dan dipastikan bahwa dia adalah yang menjual produk itu melalui marketplace ya kan. Kan pasti saya tanya dong gitu. Lu punya barang dari mana kan gitu kan. Kan tidak mungkin barang itu ujuk muncul kan nggak mungkin. Pasti dia bisa dua kemungkinan. Satu, melalui mitra usaha atau langsung dari perusahaan penjualan langsung. Bisa loh itu. Ya, mitra usaha juga kan, bisa kan, gitu. Nah sebenarnya itu kalau sekarang perusahaan penjualan langsung ya kan atau mitra ya kan dianggap tahu aturannya ya kan. Dianggap tahu aturannya yang mengikat dia sebenarnya bahwa dia itu tidak boleh menjual. Tapi dia mengelabui ya kan, mensiasati agar kejahatan itu tidak diketahui itu dengan menggunakan pihak ketiga. Gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya nanti pelaku utamanya tuh yang pihak ketiga yang menjual, nanti mitra atau penjual langsungnya kalau memang terbukti loh ya, itu nanti bisa dikenakan juga 5556-nya. Gitu. Ya masalah nanti vonisnya seperti apa nanti terserah hakim kan begitu kan nanti kan. Tapi kalau dari rangkaian suatu peristiwa pidana itu ya kan kalau kami penyidik itu rangkaiannya ke situ gitu. Namun kalau memang mitra usaha atau perusahaan penjualan langsung tidak tahu maka dia aman. Bisa saja lah misalkan si pihak ketiga ini dia ngebongkar gudangnya perusahaan penjualan langsung atau mitra usaha. Terus dia jual, ya kan berarti korban dong. Dia korban dong, dia berarti tidak tahu kan apa yang dilakukan oleh si pihak ketiga yang menjual melalui marketplace ini kan dia tidak tahu kan. Ya berarti pelakunya dialah tunggal. Aman berarti kan mitra usaha atau penjualan langsung gitu. Tapi harus dibuktikan gitu kan bahwa proses perolehan produk itu memang melalui cara-cara yang tidak benar dan memang tanpa sepengetahuan dari mitra usaha atau dari si penjual langsung. Intinya seperti itu sih sebenarnya. Itu mungkin Pak ya. Baik, silakan untuk lebih lanjut silakan kami buat kembali ya. Ini 3 pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Mari Bapak silakan Pak. Silakan sebutkan nama dan asalnya Pak. Oke, terima kasih. Saya Henry dari Sinergi. Tadi kalau saya perhatikan masalah marketplace ini dilema sekali ya. Jadi sampai sekarang solusinya pun belum ada kayaknya. Ada tapi jangka pendeknya juga tadi take down pasti muncul lagi. Kami sebagai perusahaan juga selalu ngelis, ada yang ada kita berusaha laporkan dan take down. Kemudian jangka panjangnya tadi katakan antara lain ya berusaha untuk peraturannya disesuaikan. Seperti halnya kalau kita ingat kasus Gojek dengan Bluebird, ya kan? Waktu itu si Gojek demo-demo, akhirnya si Bluebird
berusaha menyesuaikan dengan Gojek, akhirnya dia masuk. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan seperti kita? Apakah nanti regulasinya bisa disesuaikan seperti Pak UU tadi ya kemukakan, atau mungkin dengan omni channel? Kemudian yang mungkin yang jangka pendeknya tadi MC tadi katakan perlu adanya barrier ya kan di marketplace. Nah, saya perhatikan kalau di Lazada itu setiap orang yang mau menjual itu dia sudah ditanyakan apakah Anda seorang multi level atau bukan, penjual multi level, dia suruh tanda tangan. Tapi kalau di Tokopedia ataupun marketplace yang lain nggak ada. Mungkin kerjasama itu bisa dilakukan ya oleh Appli dengan mencontoh dari Lazada. Tapi di akhirnya bagaimanapun teknologi selalu melesat. Peraturan ya sulit untuk mengimbangi itu. Terima kasih. Jadi itu yang jangka pendek, apa yang perlu kita lakukan supaya jangan sampai itu di marketplace lagi. Mungkin barrier-barrier itu bisa disosialisasikan ke selain Lazada. Makanya kalau kita lihat, perhatikan di Lazada itu agak sedikit dibandingkan di Tokopedia atau Bukalapak. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Ros mau jawab Pak. Silakan Pak. Saya mungkin sedikit melenceng dulu ya. Sebenarnya saya berusaha netral dalam arti sebagai pelaku usaha kita juga harus berkaca ke sendiri. Saya melihat beberapa produk memang yang dijual luar biasa agresif di marketplace. Saya tidak sebut Tokopedia atau apapun. Itu ada kolerasinya dengan apa yang dilakukan perusahaan itu sendiri. Seperti promo. Nah, ini perusahaan banyak yang melakukan unhealthy competition gitu loh. Kompetisi yang tidak sehat. Artinya membuat promo, contoh Anda beli 80 juta terbang ke mana? Terbang ke Timbuktu kan gitu kan. Jalan-jalan ke Timbuktu dengan 80 juta. Nah, akhirnya apa? Terjadi pembelian dalam jumlah sangat besar dan banjir market. Kemudian baru lari ke Appli. Nangis-nangis, Pak, berantakan market saya. Itu salah siapa? Salah pelaku usaha juga. Saya pelaku usaha loh. Tapi saya juga tahu bahwa pelaku usaha banyak juga yang akhirnya undercutting sendiri dan akhirnya teriak-teriak ke sana kemari. Nah, itu perbaiki dulu ya. Kalau itu udah diperbaiki, oke, kedua, memang mitra usahanya nakal. Nah, mitra usahanya melakukan apa tuh? Tupo aja. Yang penting saya dapat omset, saya dapat uang, saya buang itu produk. Dan saya pernah melakukan penyelidikan, artinya maaf Pak, penyelidikan kecil-kecilan Pak. Sok detektif Pak. Ya, dan ternyata itu ada penampungnya gitu loh. Jadi ada bandarnya Pak, bandar segala macam produk MLM. Jadi terima dia kan, nanti dia gudangnya dia baru kirim-kirimin ke toko-toko Apotek 88, 78, maaf kalau namanya sama. Tapi saya tidak bermaksud menyebutkan, belum tentu dia pelaku dia. Tapi toko-toko yang jual online tuh akhirnya ya di marketplace itu menerima dari pihak yang sudah mencuci. Jadi tidak tahu siapa mitra usaha yang Bapak sebut tadi pihak ketiga yang ada juga yang bandarnya gitu. Iya, dia terima dari seluruh perusahaan MLM Pak. Iya, luar biasa dan dia bisa belanja miliaran. Saya pernah didatangin tuh. Ya, saya didatangin dan saya bilang selamat, silakan keluar dari kantor saya. Ya, jadi ternyata dia tanya kalau ini ada tripnya, ada promonya, langsung dia produk asli. Produk asli. Dan dia punya, jadi kayak supermarket MLM dengan segala produk yang lengkap gitu. Ya, nanti dia salurkan, dia ada sales lagi, salurkan. Iya, semoga saya habis ini gak ditungguin di jalan pulang ya. Tapi ini kenyataan yang terjadi. Jadi kita book open aja, nah ini pelaku usaha, kedua mitra usaha dan ada penampungnya. Nah ketiga baru ya memang yang terjadi ada yang gak ngerti menjual, dia ada kelebihan produk, dia jual di online, ya kan. Ada yang kemudian, saya pernah ketemu kejadian yang cukup menarik. Kenapa Anda jual di online? Oh saya bisa kredit Pak. Karena di Tokopedia ada fasilitas kredit dia. Jadi saya mau beli produk ini saya suka tapi produknya mahal. Saya kredit, wah ini kasihan juga ya. Jadi ini kenyataannya. Jadi ada tiga kita petakan ya. Saya melakukan penelitian, ini ada 3 yang kita petakan dan hal yang menarik sekali. Nah tapi
selama ini menurut saya kita salah target, yang kita ributin itu marketplace ya. Tapi di belakang itu kan marketplace ada penjual-penjual yang besar ya. Itu kita perlu perhatiin, mungkin kita perlu menuntut mereka juga gitu loh. Gitu loh. Terima kasih Pak. Terkait dengan kerjasama tadi yang disampaikan, misalnya Omni Channel. Saya potong dulu. Kalau menurut saya Omni Channel itu saya tidak setuju Pak. Itu akan langsung menghabiskan semua leader Anda. Selamat tinggal itu semua leader Anda langsung jualannya aja di Omni Channel. Saya tidak setuju. Saya salah satu orang yang tidak setuju mengenai Omni Channel. Ya, jadi saya takut itu akan kita menghilangkan semangat daripada direct selling ini membantu mereka-mereka yang pingin punya bisnis ya. Jadi kalau dengan Anda Omni Channel ini kita perusahaan langsung bersaing, itu penjualan tidak langsung dan langsung. Saya kurang setuju dengan Omni Channel sampai saat ini. Itulah jawaban dari pelaku pemimpin perusahaan MLM ya. Tidak setuju ada Omni Channel karena akan merusak sistem yang sudah kita bangun selama puluhan tahun. Barangkali silakan penanya atau penambahan Pak Agus. Tapi itu tadi statement pribadi ya, bukan ahli. Pengalaman itu pengalaman Ya, Pak. saya pribadi belum setuju dengan Omni Channel. Saya khawatir kalau memang kita mau jalan Omni Channel, kita harus punya regulasi dan aturan yang jelas sekali. Dan kita harus uji coba dulu. Apakah ini nanti akan fatal, tidak. Dan kita jangan nanti kita setelah kita ajukan ke pemerintah, kemudian disetujui, kemudian kita nyesal di kemudian hari. Jadi kita harus kaji dulu. Saya rasa kita harus ada tim peneliti soal ini. Terima kasih. Mau tambahkan Pak Agus? Silakan Pak. Terima kasih Pak Bayu. Ini saya lebih ke teoritis ya. Negara kita negara hukum kata Undang-Undang Dasar 45. Restart. Artinya semuanya harus berdasarkan hukum. Nah ini karena di sini ada permasalahan hukum yang menjadi fenomena untuk mencari solusinya. Bagaimana kita memang mendorong regulator dan para pemangku kepentingan termasuk DPR agar memikirkan ini. Sebetulnya memang ada cara-cara di luar itu ya, tapi memang itu dibenarkan. Misalkan mengajukan gugatan atau permohonan untuk uji material ke Mahkamah Agung ya, karena ini di bawah undang-undang ya. Itu bisa saja, cuma resikonya kita nanti hubungannya kurang baik dengan regulator, dengan Kemendak. Wah katanya ini di-challenge ke sini. Yang tadi Pak Roy betul sebetulnya. Harusnya coba dibenahi internalnya dulu gitu sebetulnya itu. Mungkin punya cara, punya sistem atau kemudian bagaimana agar bisa lebih baik. Sehingga kemudian tidak ada yang namanya mendorong para mitra usaha untuk membeli barang yang terlalu banyak dan segala macam. Sehingga menimbulkan over kapasitas dan segala macam, dia membuangnya sembarang gitu. Itu mungkin yang paling penting. Dan untuk yang kedepannya, saya pikir nanti perlu bicara di asosiasi. Memang kita juga harus berpikir bahwa undang-undang itu aturan itu harus selalu menyesuaikan dengan keadaan zaman. Ya, kalau bicara hukum teori murni ya, Hans Kelsen itu yang namanya cita-cita hukum itu harus terwujud. Bahwa ini the greatest number, the greatest happiness, the greatest number kata kata ahli ya, bahwa ini yang namanya aturan untuk kebahagiaan semua. Harus ada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kalau kemudian menimbulkan masalah, itu berarti ada masalah dalam masalah hukum itu. Sehingga harus kemudian diperbaiki ke depannya. Saya rasa begitu. Terima kasih. Barangkali ada dari para pemirsa yang ingin menambahkan pertanyaan. Kalau tidak ada, maka mungkin bisa kita selesaikan. Kita sudahi pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Roy Stanani yang sudah hadir dan memberikan saran, masukan, pendapat dan lain sebagainya. Juga kepada Bapak Wawan Mulyawan, terima kasih juga atas kehadirannya yang telah memberikan clue-clue, solusi-solusi bagaimana kita bertindak untuk para penjual-penjual di luar ini yang mungkin kurang bertanggung jawab, yang merusak pemasaran kita. Beliau sudah membuka clue untuk kesempatan melaporkan tindak pidana dengan data bukti yang jelas semuanya. Juga kepada Pak Us atas pencerahan-pencerahannya dan ilmu yang telah beliau berikan kepada kita. Kita ucapkan terima kasih semuanya kepada para hadirin juga dan para pimpinan perusahaan hadir di sini. Maka dengan ini kami sudahi acara. Iya. Oh iya,
Sebelum kita akhiri, ini ada ucapan terima kasih dari Pak Kani ya. Silakan mungkin untuk maju ke pentas, maju ke panggung untuk memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para narasumber.